Anggap sekarang kamu kerja 8 jam sehari, 40 jam seminggu, atau sekitar 160 jam sebulan. Plus minus ya. Lalu kemudian kamu digaji sebulan 16 juta. Itu gaji yang lumayan sebetulnya. Tapi kalau misalnya dibagi per jam, itu menjadi hanya sekitar 100 ribuan per jam. Jadi waktumu itu dihargai 100 ribu per jam, sehingga kamu mendapatkan gaji sekitar 16 juta per bulan dengan hitungan seperti tadi. Pertanyaannya, dengan gaji seperti itu, dengan gaji sekitar 100 ribu per jam, lalu kemudian kamu ingin naikin gajimu menjadi 32 juta per bulan, artinya kamu harus naikin nih antara per jam menjadi 200 ribu, atau kamu harus kerja yang tadinya 8 jam sehari jadi 16 jam sehari. Make sense ya? Jadi antara value-nya dinaikin, value per jamnya kamu naikin, atau dengan value yang sama kamu kerja 2 kali lipat. Nah, kalau misalnya kamu mau dapat gaji 1 miliar per bulan, kamu harus kerja kayak apa? Kamu harus kerja berapa puluh jam sehari, mungkin 40-50 jam sehari kamu harus kerja. Nah, ini kan udah gak make sense. Artinya apa? Kalau kamu hanya mengandalkan jam kerjamu saja tanpa meningkatkan value-mu, kamu akan susah punya banyak uang. Susah banget. Bayangin aja, ya kamu harus kerja 80 jam sehari mungkin kalau kamu pengen punya gaji 1 miliar per bulan. Itu udah gak make sense. Udah gak bisa, udah gak mungkin. Nah, artinya apa? Daripada kamu hanya mengandalkan berapa lama kamu bekerja, kenapa enggak sekarang ditukar mindsetnya menjadi kamu tingkatkan skillmu. Naikin skillmu sehingga kamu bisa digaji lebih banyak, kamu bisa dibayar lebih banyak, dan kalau perlu dengan jam kerja yang lebih sedikit, kamu bisa digaji jauh lebih banyak. Kamu bisa menghasilkan uang jauh lebih banyak dengan jam bekerja lebih sedikit. Apa nih tukerannya, apa nih penukarnya? Ya skillmu, value-mu. Semakin tinggi, semakin besar skill yang kamu miliki, semakin besar kontribusimu terhadap sebuah perusahaan, maka kamu akan lebih berharga, kamu akan lebih bervalue, sehingga kamu akan digaji lebih banyak. Kalaupun gajimu nggak lebih banyak, misalnya gini, value-mu 100 juta, gajimu 10 juta. Nggak balance dong. Masa kontribusi jauh lebih gede daripada gajinya, dan itu jauh banget gitu kan. Sehingga apa yang terjadi kalau seperti itu? Ya simple. Yang terjadi adalah ya kamu tinggal tunggu waktu, kamu akan dibajak oleh perusahaan lain dengan gaji yang jauh lebih tinggi daripada yang kamu terima di perusahaan sekarang. Balik lagi, kuncinya apa? Yaitu adalah value-mu dan skill-mu. Banyak orang pengen naikin gaji, caranya salah. Mereka turun ke jalan, demo, menuntut ini itu. Yang akhirnya apa? Ketika value-mu cuma 1 juta, kamu menuntut gaji 10 juta, kamu akan di-cut, kamu akan dipecat. Kamu akan dipecat dan akhirnya kamu akan susah dapat kerjaan di mana-mana. Karena value-mu cuma 1 juta, mintanya 10 juta, nggak bisa. Nah, sedangkan kalau dibalik, value-mu 10 juta, gajimu 10 juta, perusahaan lain akan berbondong-bondong ngantre untuk ngebajak kamu. Nah, mereka akan ngerebutin, oh di tempat saya aja gajinya 5 juta, tempat saya aja 6 juta, 7 juta. Akan sampai akhirnya ada yang nawarin 10 juta. Kenapa? Karena value-mu 10 juta. Sesimpel itu. Pertanyaan berikutnya, gimana caranya naikin value supaya sampai dari yang sekarang 1 juta bisa naik 10 juta? Value, bagaimana cara naikin value? Jadi gini, rumusnya simple. Value adalah kemampuanmu menyelesaikan sebuah masalah. Kalau masalah yang kamu selesaikan itu adalah masalah kecil, value-mu kecil. Kalau masalah yang bisa kamu selesaikan adalah masalah besar, value besar. Saya kasih contoh. Perusahaan saya di bidang perhotelan. Jadi kalau saya mau ngasih contoh ini valid dan sah ya. Kamu pernah nggak masuk ke hotel, lalu kemudian ada yang bukain pintu? Value-nya apa? Bukain pintu. Bisa nggak dapat gaji besar? Susah, hampir nggak bisa. Kenapa?
Ketika dia minta naik gaji, akan ada puluhan orang, ratusan orang lainnya yang punya skill yang sama, dan mereka bisa melakukan pekerjaan tersebut tanpa mungkin meminta gaji yang besar karena mereka nggak punya kerjaan. Apapun dikerjain, udah deh saya jadi pembuka pintu hotel aja. Ada kemudian yang mungkin ada orang yang kemudian berdebat gini, tapi kan orang yang bukain pintu di depan tuh sangat penting sebagai frontliner, orang pertama. Iya betul, kalau mau dipenting-pentingin ya penting, tapi balik lagi, ada nggak orang yang bisa melakukan hal yang sama tapi bersedia dengan gaji yang kecil? Banyak sekali. Akhirnya apa? Kalau misalnya si door opener itu minta di gaji besar, ya udah diganti aja dengan yang lain yang mau dengan gaji kecil. Artinya apa? Masalah yang kecil, buka pintu, tidak bisa mendapatkan income yang besar karena masalahnya yang diselesaikan adalah kecil. Saya tidak menghina, tidak merendahkan profesi apapun, ini adalah fakta. Udah gitu aja. Oke? Jadi kalau kamu tersinggung, ya udah. Masalah Anda. Belajar naikin value. Tapi gimana kalau gini? Ada orang gini, masalah setiap perusahaan adalah bagaimana mereka ingin meningkatkan salesnya, meningkatkan penjualannya. Lalu kemudian kamu datang ke sebuah perusahaan, kamu datang ke sebuah pabrik dan mengatakan, Bapak atau Ibu owner, Bapak atau Ibu dirut, saya nggak perlu digaji, saya hanya mau ambil komisi saja dan berikan saya komisi misalnya 5% dari penjualan saya. Saya nggak usah digaji. Komisi 5%. Artinya, ketika penjualanmu mencapai 1 miliar, maka 50 juta kamu masukin kantong. Penjualan 1 miliar per bulan, itu kamu akan diganjar kompensasi 50 juta. Sekarang gini, gimana kalau misalnya dalam 2 minggu bekerja, kamu udah mencapai 1 miliar. Kamu kerja 2 minggu, capai 1 miliar. Yang artinya nanti di akhir bulan kamu akan dapat 50 juta, tapi kamu cuma kerja 2 minggu sisanya. Terserah mau liburan, mau jalan-jalan, mau tidur, mau healing, mau work-life balance, terserah kamu. Mau Netflix and chill, silakan. Nah, pertanyaan berikutnya, gimana caranya kamu bisa mencapai penjualan 1 miliar dalam waktu 2 minggu saja? Skill jualanmu harus ditingkatkan. Skill jualanmu harus terus diasah menjadi semakin jago. Itulah yang namanya skill. Itulah yang namanya value. Ketika kamu punya value yang bisa menyelesaikan masalah besar, masalah penjualan dalam setiap perusahaan itu adalah masalah besar, maka kamu akan mendapatkan income yang besar. Jadi mindsetnya gini, bukan kemudian, wah karena harga barang-barang naik maka gaji saya harus naik. Balik, ingat loh, barang-barang harganya naik karena gaji karyawannya naik. Ketika gaji karyawan naik, operasional naik, maka harga jual sebuah barang pasti akan ditingkatkan oleh perusahaan tersebut sehingga harga barang meningkat. Ketika harga barang meningkat, karyawannya minta naik gaji lagi. Ya udah, barang naik terus. Ya udah gitu aja. Itu namanya lingkaran setan. Kenapa lingkaran setan? Karena peningkatan penghasilan tidak dimulai dari peningkatan produktivitas, itu akan menjadi satu lingkaran setan. Kamu tidak akan kompetitif, kamu akan kalah dalam persaingan. Solusi satu-satunya adalah naikin skillmu, naikin value-mu. Ketika skillmu naik, ketika value-mu naik, maka suka nggak suka, mau nggak mau, kamu pasti akan bisa terus bersaing dan kamu akan bisa dapat income yang besar. Sesimpel itu kok. Mudah-mudahan apa yang saya share bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.